Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok FTP akan menjelaskan aplikasi yang telah kita buat, yaitu FTP Client. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Agus Sadio Mubarok, Ipah Atifah, dan Istiqomah Solehah. Nah, di sebelah kanan saya, ini ada FTP Client yang sudah kami buat dengan program Python. Dengan dia menggunakan modul FTP, kemudian untuk tampilannya menggunakan library Tinker. Untuk memulai file transfer protokol, yang pertama dilakukan yaitu kita harus menjalankan atau punya FTP servernya. Nah, di sini saya akan menjalankan FTP servernya. Biasanya menggunakan XAMPP, namun di sini karena saya nggak punya XAMPP, saya menggunakan virtual machine yang udah diinstal FTP server. Kita cek dia mati, kemudian kita jalanin. Nah, di sini kita cek sudah running, di mana di sini sudah didaftarkan itu username Unisalab dan passwordnya Unisalab. Nah, di sini kita cek IP address-nya. Menggunakan IP 196856.2. Di sini sebagai alamat host, kemudian kita menggunakan metode FTP, bukan SSH FTP. Kemudian di sini username Unisalab, password Unisalab, dan port default dari FTP server ini adalah 21. Ini dan ketika di-connect atau dijalankan di tombol hijau ini, dia akan menampilkan folder dari folder Unisalab di server. Kita akan coba dan dijalankan, foldernya sama. Nah, kita sudah berhasil connect ke FTP server menggunakan Unisalab FTP client. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan membuat folder. Untuk membuat folder atau directory, kita menekan tombol plus yang berwarna hijau di sini. Kita masukkan di sini Unisalab. Ketika kita tekan OK, ya Unisalab akan ada di sini, dan di sini di FTP servernya sudah terbuat. Nah, bagaimana kalau kita akan menyalin sebuah file? Maka di sini belum di FTP server belum ada file, maka kita akan buat dulu. Di sini create empty file. Di sini salin txt, kita create. Nah, di dalamnya kita akan membuat teks, yaitu
file untuk disalin. Accept. Kemudian kita cek di sini belum ada ya filenya, kita refresh. Nah, di sini udah ada file salinnya. Nah, kita akan copy dia ke folder download. Di sini di FTP servernya folder download belum ada. Oke, kita akan salin, kita klik filenya dulu, dan kita tekan tombol salin. Kemudian di download di file folder download ini kita tekan paste. Nah, di sini akan ada muncul salin berhasil. Dan file salinnya sudah ada di folder download di server. Dan kita akan cut file salin ini ke folder ini ya, ke folder video. Kita cek kalau nggak ke folder Unisalab. Ini belum ada di Unisalab ya. Jadi ketika kita akan cut, tekan filenya, kemudian cut, dan kita balik ke folder sebelumnya, dan kita masuk ke Unisalab, kita paste, kita close. Di sini Unisalab udah ada. Kita lihat di downloadnya dia sudah tidak ada. Sama halnya di folder download di FTP client. Nah, itu untuk salin, cut, dan paste. Kemudian untuk menghapusnya, menghapus file, kita bisa tekan tombol apa? Kita akan hapus file ini. Kita hapus, klik filenya, kemudian hapus, kemudian oke. Maka filenya akan terhapus. Kita cek di sini, di servernya dia sudah tidak ada. Untuk itu fungsi untuk membuat, kemudian menyalin, memfoto, mengcut ya, kemudian menempel atau paste, dan delete atau trash. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ipa. Oke, selanjutnya kita ke menu upload, di mana untuk menu upload ini kita bisa melakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu dengan menekan icon upload-nya. Nah, sesudah kita tekan, kita pilih file mana yang akan diupload. Misalnya filenya ada di folder download. Kita klik folder download-nya, dan misalnya kita akan mengupload file SPTJM mahasiswa MSIB. Maka kita klik file tersebut, lalu klik OK. Nah, maka nantinya file itu akan terdownload. Bisa kita lihat di tampilan ini, itu udah ada file SPTJM mahasiswa. Nah, udah ada. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu bisa dengan mendrag filenya langsung. Nah, misal kita drag file yang misalnya file surat pemberitahuan, kita drag. Nah, maka file tersebut berhasil di-upload. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa cek sudah ada file surat pemberitahuan. Kita cek di servernya juga sudah terupload file surat pemberitahuan. Nah, pada menu upload ini yaitu menggunakan fungsi
store binary. Untuk selanjutnya yaitu ada menu download. Nah, untuk menu download ini kita bisa melakukannya dengan memilih file yang akan kita download. Misalnya folder Unisalab. Nah, kita klik foldernya dulu. Setelah itu kita klik menu download yang ada di atas. Nah, maka nantinya akan ada tampilan seperti ini. Misalnya kita pilih foldernya akan disimpan di mana. Misalnya akan disimpan di folder download. Maka klik folder download-nya, lalu klik OK. Maka proses download folder Unisalab itu sudah selesai. Dan kita bisa cek sudah ada file Unisalab. Yang secara otomatis proses download-nya itu selesai. Nah, untuk menu download ini menggunakan fungsi retrieve binary. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu kembali atau kembali ke icon yang lebih awal. Nah, ketika misalnya kita klik folder download. Nah, setelah klik folder download, ketika kita mengklik icon kembali itu, maka nantinya akan kembali ke tampilan utama. Nah, seperti itu. Mungkin selanjutnya, untuk menu-menu selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Istiqomah. Untuk mencari item, kita bisa menggunakan menu Find pada tampilan, lalu masuk item yang akan kita cari. File salin. Kemudian klik OK, maka nantinya akan muncul tampilan seperti ini, di mana item yang kita cari berada. Lanjut ya. Kemudian mengubah nama item. Hal yang pertama yang dilakukan untuk mengubah nama item yaitu pilih item yang akan kita ubah namanya. Di sini ada surat pemberitahuan. Lalu klik menu edit. Kemudian pilih rename. Lalu masukkan nama baru seperti halo. Ayo. Untuk pergi ke lokasi spesifik dilakukan dengan menekan tombol Go to Path. Kemudian masukkan home, masukkan nama foldernya Unisalab. Kemudian klik OK. Nah, maka di sini akan muncul yang kita cari sebelumnya, yaitu file salin. Setelah demo aplikasi, langkah selanjutnya adalah membedah kode dari aplikasi yang telah dibuat.
Ini adalah struktur project yang telah dibuat untuk membuat aplikasi. Yang telah kita praktekkan sebenarnya mempunyai dua file sebagai logic, di mana yang pertama itu adalah file main, yang kedua adalah file FTP controller sebagai controller. Untuk berhubung ke FTP server, diharuskan memasukkan alamat address dari FTP server, kemudian username dan password yang kredensial di FTP server, kemudian port dari layanan FTP server tersebut. Untuk kodenya, ketika file dijalankan, kemudian semua text field ini formnya diisi, kemudian ditekan tombol run, dia akan menjalankan metode connect to, di mana akan menerima parameter host, username, password, dan port. Nah, di sini dia akan mengambil library dari FTP, kemudian menjalankan fungsi atau metode connect yang menerima parameter host dan port. Setelah itu, dia akan menjalankan fungsi dari login yang menerima parameter username dan password. Kemudian untuk menambah folder, langkah pertama dia akan ngecek nama dari folder yang dibuat, apakah sudah ada atau belum. Kemudian jika dia belum ada, akan menjalankan metode dari mkd yang akan mengeksekusi fungsi mkd dari library FTP yang menerima string atau parameter sebagai nama dari folder tersebut. Kemudian fitur salin atau copy, dia akan menjalankan di antara dua metode. Yang pertama dia akan copy file atau copy directory. Di sini dia menerima beberapa parameter seperti lokasi dari directory, kemudian file size, kemudian status, dan perintah untuk menyalin atau mengcopy. Di sini dia akan membaca terlebih dahulu lokasi dari file tersebut atau folder tersebut, kemudian dia akan dipindahkan ke path-nya, ke copy times, dan dia akan mengecek menggunakan metode atau fungsi pwd atau return work directory dari library FTP. Kemudian dia akan pindah atau ubah lokasi dengan menggunakan fungsi cwd atau change to directory yang menerima parameter dari lokasi file tersebut. Kemudian dia akan menjalankan metode download yang menggunakan library FTP untuk download. Dia akan menerima lokasi dari mana item tersebut, kemudian ukuran file dan status, kemudian perintahnya. Setelah itu dia akan menyalin lokasi dari directory asal ke tujuan. Setelah itu dia akan menghapus lokasi asalnya. Nah, dan jika salin berhasil, dia harus ditempel atau dipaste. Kemudian menu cut, dia sama seperti salin.
Untuk dia akan disimpan di clipboard. Mas Salin dia akan memanipulasi stringnya, kemudian menyalin lokasi awal, kemudian pindah menggunakan CWD ke lokasi tujuan, kemudian menghapus file dari lokasi asal. Kemudian dua fitur tersebut harus dieksekusi oleh clipboard paste atau tempel, di mana dia akan menyalin dari thread ke lokasi tujuan. Kemudian untuk menghapus, dia akan menjalankan perintah di FTP controller, yaitu hapus file atau hapus folder, di mana dia akan menjalankan fungsi send cmd. Untuk menghapus file, dia akan mengeksekusi perintah delete nama file, kemudian untuk directory, dia akan menjalankan perintah rmd, remove directory. Kemudian untuk menampilkan beberapa folder di aplikasi ini, dia akan mengeksekusi ftp-dir, fungsi dir dari FTP library. Mungkin itu fitur yang telah dibahas, perintah atau struktur code yang dijalankan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari IPA. Upload item ini kita menggunakan fungsi store binary, yang mana akan menerima parameter perintah dari CMD, yaitu perintah parameter store, dan objek dari fungsi open untuk nama dial dan tingkat aksesnya. Dan untuk selanjutnya ada menu download. Nah, menu download ini sama seperti menu upload, namun menggunakan fungsi yang berbeda, di mana menu download ini itu menggunakan fungsi getter binary, yang nantinya akan menggunakan parameter cmd getter. Dan selanjutnya yaitu menu back atau kembali ke induk file, induk sebelumnya. Nah, untuk menu back ini kita menggunakan itu dengan memanipulasi lokasi atau path, yang dimana nantinya dikurangi satu string dengan memanfaatkan fcp.cwd. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk berpindah lokasi. Nah, untuk mencari item ini, kita menggunakan dengan cara mengetikkan atau memasukkan keyword pada clipboard, yang dimana nantinya akan membandingkan dengan file-file yang ada. Nah, setelah dibandingkan, untuk selanjutnya yaitu menuju file yang dicari tersebut dengan melakukan fungsi atau menggunakan fungsi cwd. Dan untuk selanjutnya yaitu ada fungsi atau ada menu rename. Nah, di mana menu rename ini berguna untuk mengubah nama file. Nah,
kita menggunakan fungsi rename. Namun akan lebih mudah dengan menggunakan sendcmd rnfr atau dengan menggunakan menu fungsi sendcmd rnto. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari hasil video tersebut dapat disimpulkan bahwa FTP atau File Transfer Protocol yaitu merupakan protokol yang bertugas untuk menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer dengan menggunakan jaringan dengan koneksi TCP. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kelompok kami menyadari bahwa pembuatan proyek ini masih ada kekurangan dan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.